menambah ilmunya. Dan barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan, maka akan ditutup pintu-pintu kebaikan terhadapnya. Alhamdulillah, kita yang berada di sini senantiasa dinaungi hidayah oleh Allah, sehingga mudah kita untuk melangkahkan kaki kita mencari hidayah dan ilmu yang terkandung di dalam ketahuidan kita kepada Allah. Hari ini seperti biasanya kita jihad ngaji Ahad, yang insya Allah ceramah akan disampaikan yang tadinya oleh Ustadz Muhyiddin, tapi beliau sedang sakit dan insya Allah akan digantikan oleh Bapak Ketua DKM kita, Pak Ishak. Untuk mempercepat waktu kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan hidayah kepada kita, masih memberikan petunjuk kepada kita untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah silaturahmi dan thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita pada kesempatan kali ini menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi syariat untuk Allah tetap menjaga keimanan kita. Allah tetap memberikan rahmat kepada kita. Allah tetap memberikan kemudahan kepada kita. Aminan atuh Bu. Menipelit buat amin tehnya. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ya, memberikan kelancaran kepada kita. Diberikan kesehatan lahiriah, batiniah. Kita dalam keluarga Allah jadikan pasangan suami istri, Allah jadikan rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang sakinah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, terpenuhi aspek lahiriah dan batiniah. Allah cukupkan segala kebutuhan kita, Allah sehatkan diri dan keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara yang telah tiada, semoga Allah tempatkan di tempat raudhun min riyadil jannah. Orang tua kita, saudara kita yang sedang sakit, wabil khusus guru kita semua. Yang pertama adalah Al-Ustadz Muhyiddin. Beliau sedang dirawat di rumah sakit Singaparna, sudah memasuki hari ke-7.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut penyakitnya. Kemudian saudara kita khususnya keluarga Abah Yudi, Tian sama Kukuh ya, blok B4 dia juga sedang sakit. Semoga Allah segera sembuhkan penyakitnya. Umumnya keluarga kita, anak dan cucu keturunan kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, semoga yang sedang mendapatkan ujian, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Ilahi dunia nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal Jamaah rahimakumullah. Jadwal pagi hari ini adalah Al-Ustadz Muhyiddin. Qadarullah beliau sedang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menghubungi ustadz lain ya, Al-Ustadz Haji Ahmad Akpudin atau yang sering kita panggil Ustadz Habibudin yang juga suka ngisi di sini. Kemarin sore ya, malam saya kontak insya Allah. Tetapi qadarullah beliau malah datangnya ke masjid yang di Riung Bandung. Saya sendiri tidak menyebutkan di sini gitu ya. Saya pikir beliau sudah, karena sudah hafal dan saya dekat dengan beliau karena sama-sama di Kementerian Agama. Barusan datang ke Riung Bandung. Tapi katanya akan bergegas ke sini. Apa-apa Bu ya. Karena itu semua merupakan qadarul ya. Kita ini mohon maaf saya aja mengisi aja lah sebentar ya sambil menunggu beliau. Jamaah rahimakumullah, setiap apa yang terjadi di alam dunia ini tidak ada yang by accident. Bahasa keren nama. Apa itu by accident? Tidak ada istilah kebetulan. Kan orang sok ngarios kalarasan, kalarasan tepang di dia, lain kalarasan eta teh ku Allah dipanggihkeun. Saya waktu itu 14 tahun tidak ketemu dengan teman dekat sekelas, sekampus, sekelas lagi orang dekat. Karena tugasnya jauh di Palembang. Tiba-tiba qadarullah suatu saat saya dapat izin, dapat rezeki berangkat umroh. Tiba-tiba ketemu di Madinah. Kan seolah-olah kita mengatakan kebetulan, ya Bu ya. Semua bukan kebetulan Bu. Jangankan kita duduk di masjid seperti ini, jangankan kita bepergian kemanapun, dedaunan yang jatuh dari pepohonan, ranting-ranting yang jatuh dari pepohonan, itu semua Allah yang menggerakkan. Yakin enggak Bu? Jangankan kehidupan manusia, kehidupan binatang saja. Ya, Allah menciptakan binatang ada berapa, kapan umurnya, bagaimana nasibnya, kehidupannya. Ya. Termasuk ada kejadian pepohonan di kita di sini. Ya, itu bukan kebetulan. Termasuk juga kita tinggal di sini tidak kebetulan. Semua sudah Allah. Allah by design, Allah yang mendesain, Allah yang merencanakan. Sebelumnya kita tinggal dan dilahirkan di Cirebon, ada yang di Garut, ada yang di Tasik, ada yang di Sukabumi, ada yang di Majalengka. Lalu kemudian Allah tetapkan. Di mana Allah tetapkannya? Ditetapkannya ketika wayan puhu bihi ruh. Ketika Allah meniupkan ruh kita, ketika kita berada di mana? Di
janin ibu kita, ketika itulah Allah tetapkan. Ya, selamat datang Pak Ustaz Habibuddin. Ya, udah saya barusan disebutkan Pak. Tidak ada yang by accident, tidak ada yang kebetulan, semua Allah yang menggerakkan. Beliau saya kontak dengan mendadak gitu ya, tapi beliau datang ke masjid yang di Riung Bandung. Hakikatnya adalah Allah menjadikan Pak Ustaz Habibuddin supaya jalan ke Riung Bandung dan menjadi amal pahala sholat ibadah. Luar biasa Bu ya. Coba dari GBI ke sini ya kan dekat. Mungkin pahalanya ya tidak sebesar yang ke Riung Bandung. Itulah. Jadi kita harus yakin, kita harus sadar ya. Tugas kita adalah bagaimana ya apa yang Allah tetapkan ya kita dapat menjemputnya. Nah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak ada yang kebetulan ya, semua atas Allah yang mendesain ya. Walau alam suatu saat kita juga kapan Allah akan akhiri hidup kita. Nah, cuma ketetapan Allah itu ya, takdir itu ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada yang takdir yang bisa dirubah. Salah satu kekuatan yang dapat merubah takdir adalah yang pertama doa. Ya, bisa saja mungkin seseorang umurnya asalnya hanya 30 tahun, tapi orangnya rajin ibadah, rajin sholat, ya, rajin yang lainnya. Lalu kemudian Allah tambahkan. Yang kedua yang memberikan kekuatan dan merubah doa adalah merubah takdir seorang adalah dengan infak dan sedekah. Siapa tahu yang kita infakkan di masjid uang 2.000 rupiah itulah. Siapa tahu uang yang kita berikan kepada orang yang minta-minta di jalan di stopan lampu, uang yang 1.000 rupiah, yang 500 rupiah, yang siapa tahu itulah yang akan menyelamatkan menjadi syariat buat kita dan Allah panjangkan umur kita. Betul enggak Bu? Makanya hati-hati kalau ada orang yang meminta-minta, ibu hati-hati jangan sampai kita sakiti ya, datang ke rumah ya, hati-hati sebab salah satu doa mustajab adalah doa al-madlum, orang yang terdolim, termasuk orang miskin. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha dalam Al-Qur'an. Ucapan yang baik, ucapan yang bijak, ucapan yang menyenangkan, ucapan yang tidak menyinggung perasaan jauh lebih baik ketimbang kita sedekah, infak tetapi menyakiti hati orang. Contoh ada yang datang orang ke rumah minta-minta, sia teh ka dieu wae cenah, ya tah dibere duit 100.000. Sepertinya baik tetapi Allah tidak ada nilainya. Ya, itu ya. Siap Ibu ya untuk merubah takdir Allah. Siapa tahu juga seseorang yang asalnya umurnya panjang, umurnya mungkin akan 70 tahun. Lalu orang tersebutlah banyak maksiatnya, banyak dosanya. Kata Allah, orang ini kalau dipanjangkan umurnya, maksiatnya akan banyak, dosanya akan banyak. Maka nanti di akhirat dia akan disiksa lebih menyakitkan, menyedihkan. Lalu kemudian Allah pendekkan umurnya. Ya kadang-kadang kan kita ternyata itu yang terbaik. Bahkan ada bayi, ada janin yang Allah wafatkan. Ini adalah salah satu tabungan ya, ada nggak di keluarga kita ketika ya seorang ibu hamil ya, entah hamil kecil ataupun sudah besar ataupun bahkan masih anak-anak, masih al-ma'fu bahasa agama, masih ya diampuni, dia tidak gampang ternodai berdosa. Itu adalah sebagai bekal kita untuk nanti di akhirat, dan itulah yang akan menaungi orang tuanya nanti di akhirat. Amin ya Allah, ya alamin. Betul bosan rada panjang abis. Ya, mudah-mudahan keluarga kita, keluarga besar Buana Wastra Allah berikan kesehatan. Termasuk saya sendiri juga lagi kurang sehat ya. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Ayo kalam bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selanjutnya serahkan ke Ustaz Habibuddin
waktu dan tempat disilakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, entah kenapa kok saya malah ke sana gitu ya. Jadi saya sholat subuh itu di Al-Adha tadi tuh, di masjid besar di Gede Bage. Karena ngobrol dengan istri malam itu tentang Riung Bandung. Jadi saya tuh refleks aja ke sana gitu ya. Ayo pas dilihat HP gitu. Loh kok Ustadz yang ngomongin gitu. Aduh. Jadi memang kemarin kurang konsen mungkin saya nggak ini ber-WA gitu. Saya kontak langsung ya, mudah-mudahan bisa keburu gitu ke sini. Alhamdulillah enggak lama. Bapak ibu sekalian, kalau menyambung waktu pertemuan sebelumnya ya tentang Muharram gitu ya, maka ada yang jadi bekal buat kita gitu. Sebenarnya semua kegiatan itu bisa bermakna jihad gitu, kalau menurut saya gitu ya. Karena Rasul sendiri kan dari mulai beliau kecil itu ya sudah berjihad gitu. Kalau makna jihadnya adalah perjuangan gitu. Nah konteksnya perjuangan kan kadang-kadang orang melihatnya hanya sisi fisik gitu ya, padahal tidak seperti itu gitu. Nah maka subuh ini saya ingin mengkaji tentang itu sebenarnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita mengikuti gitu. Jadi kalau kemarin tentang bagaimana sesungguhnya tentang Muharram itu punya makna yang luar biasa, tidak hanya perayaannya gitu, tapi bagaimana kita memaknai Muharram itu menjadi momentum yang baik, momentum yang terus kita jadikan sebagai bahan evaluasi gitu. Bahan evaluasi kita dari tahun ke tahun sehingga bisa lebih baik lagi gitu. Kadang-kadang kan kita suka menyalahkan yang tadi ya, takdir Allah gitu ya, takdir Allah. Padahal sesungguhnya saya kok lebih sependapat kalau Allah itu maha kasih maha sayang gitu. Jadi sehingga keputusan itu sesungguhnya ada pada diri kita sendiri gitu. Kalau ada kalimat dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu kan. Tetapi dalam sisi lain memang ada sesuatu yang kadang-kadang tidak kita duga terjadi gitu. Nah terjadinya bisa menurut kita baik, bisa menurut kita tidak baik kan itu. Contoh sederhana lah, ibu mau belanja pakai kendaraannya macet gitu ya, kendaraannya nggak bisa dipakai. Kemudian lagi jalan, ibu tiba-tiba ada tetangga lewat gitu kan, ayo ikutlah sama saya. Diduga nggak tuh Pak? Nggak diduga kan? Ya. Tapi sisi lain, kadang ada yang menurut kita tidak baik. Dapat telepon, salah satu keluarga kita meninggal misalnya. Wah itu kan langsung lupa semuanya kan. Nah maka kemudian untuk menyentuhkan itu agar menjadi sebuah ketenangan, maka sentuhkan itu pada Allah kan gitu. Nah maka iman salah satu yang bisa meninggikan kita itu adalah percaya kepada qada dan
qadar. Dan maknanya mudah atau Bu? Apa bedanya qada dan qadar? Ya kalau qada ketetapan Allah sejak zaman azali gitu, sebelum kita diciptakan sudah ada ketetapan Allah. Kalau qadar itu ketetapan yang sekarang kenyataannya terjadi gitu. Jadi kalau qadar itu yang terjadi, yang sudah terjadi. Kalau qada itu ketentuan Allah sebelum kita ada. Itu aja membedakan. Untuk memudahkan kemudian orang menyebutnya itu dengan istilah takdir gitu kan. Dagas takdir. Nah kalimat takdir itu sebenarnya dia menyatakan tentang iman terhadap qada dan qadar gitu. Maka tadi ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom yang sudah tidak bisa dirubah. Siklus siang dan malam bisa dirubah enggak, Pak? Enggak bisa kan? Pasang surut air laut tidak bisa. Kematian, kehidupan kapan kita tentukan? Enggak bisa, itu kekuasaan Allah. Tapi ada yang bisa dirubah. Yakni yang sakit bisa sehat karena berobat, misalnya kan gitu ya. Orang yang tadinya biasa-biasa saja kemudian jadi sukses karena berusaha gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, maka ada sesuatu yang kadang menjadikan kita tenang kalau kita iman kepada qada dan qadar. Kenapa? Karena kita selalu sentuhkan segala sesuatu itu kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita gelisah itu karena kita merasa memiliki segalanya gitu. Dan bisa memutuskan apapun. Ini yang kemudian membuat kita tidak tenang. Tapi kalau kita serahkan semuanya pada Allah setelah usaha kita, setelah apa yang kita harapkan, maka hati ini jadi enak, jadi nyaman gitu. Dan bantuan Allah itu akan datang kapanpun sebenarnya apabila kita minta gitu. Jadi jangan berhentilah berdoa, jangan berputus asa dengan apa yang kita doakan. Nah, salah satu yang diusahakan oleh Rasulullah SAW juga adalah tentang perjuangan. Kalau kaitannya dengan bagaimana kita nih umat Islam Indonesia bisa bertahan sampai sekarang dan harmonis sekali gitu ya. Coba bayangkan kalau perbedaan pendapat ini adanya di Timur Tengah sana, Pak. Bisa bunuh-bunuhan itu. Bisa perang terus gitu. Tapi kita berbeda. Tapi alhamdulillah ada nggak gitu yang kemudian berantem gitu ya? Enggak ada, paling silih paham saja sudah. Kadang-kadang ada salah kaprah, Bu. Kalau ada yang kunut, ada yang tahlil gitu, pasti ngecapnya apa? WNU. Padahal itu kan masalahnya kan fikih kan? Masalah fikih itu kan masalah dia mengikuti ulama yang mana kan? Kan ulama yang kita jadi panutan kan untuk urusan fikih. Dan usul fikih itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya kan? Terus Imam siapa? Imam Maliki gitu kan? Imam Maliki. Udah aja seputar itu. Ketika ditanya kalau ada yang seperti tahlilan, kunut dan sebagainya, wah itu mah NU katanya. Jadi kesannya kok organisasi gitu kan? Padahal enggak. Kalau enggak bisa Muhammadiyah, bisa Persis kan? Padahal kan itu urusannya fikih. Urusan NU Muhammadiyah Persis itu urusan organisasi keagamaan dan sosial pendidikan. Nah, itu harus dibedakan. Makanya kalau yang di atas gitu, yang di atas ya yang ulama-ulama yang sudah ngertinya gitu. Saya sering interaksi dengan Kang Atif Latiful Hayat. Beliau pengurus Persis gitu ya. Terus di Muhammadiyah juga ada teman saya. Itu ngobrol ya enak-enak aja gitu. Tapi kadang-kadang justru yang berantem itu yang di bawahnya tuh. Yang di bawahnya. Nah, itu nggak usah lah sekarang mau dibahas-bahas lagi lah. Yang misalnya suka yasinan, suka tahlilan ya udah baik-baik saja gitu kan. Kalau misalnya nanya dalil ya tinggal dibalikin aja gitu. Saya kalau ada yang nanya gini, kenapa nggak diganti aja yasinan itu sama Ar-Rahman gitu ya? Kata saya, ya sekarang dua-duanya juga udah nggak ada dalilnya gitu ya. Pakai Ar-Rahman di ketika tahlilan ada nggak dalilnya? Dan nggak ada gitu kan. Yasinan di tahlilan ada nggak dalilnya? Dan nggak ada gitu kan. Itu kebaikan yang menjadi ciri khas kita, budaya yang baik. Ada nggak yang bisa menggantikan? Nggak ada menurut saya. Atau misalnya ada yang suka baca Barzanji ya, ada ya. Barzanji itu kan isinya kisah Rasul kan.
Boleh nggak itu diganti dengan artinya gitu kan? Ya saya bilang ya boleh aja, tapi kan asa kumaha gitu, jadi nggak enakan gitu ngomongnya gitu. Dilanggaminnya kan nggak enakan gitu. Seperti azan di bahasa Turki kan waktu zaman Kemal Atatürk kan pernah kan gitu. Tapi kan asa nggak enak bu, ya kan? Bisa jadi di situ ada keberkahan lah, ada keberkahan, dan itu budaya yang baik. Dan menurut saya Indonesia itu luar biasa. Sekarang itu Indonesia jadi negara terindah di dunia kan. Indah itu kan bukan hanya pemandangan segala macam, bisa jadi karena kesopanan kita sebagai penduduknya kan, banyak senyum penduduknya kan, bisa jadi seperti itu. Sehingga wisatawan itu ketika dia survei Indonesia luar biasa gitu. Saya punya teman dulu, dia kuliah di India. Di India, kemudian sering ngobrol dengan teman-temannya. Dia bilang, kalau di negara saya, katanya, kan teman yang dari negara-negara itu cerita bahwa negara itu indah, pantainya bagus segala macam gitu kan. Kemudian kalau di Indonesia gimana gitu? Dia jawab, semua yang dilihat sama saya di Indonesia itu indah. Siapa yang punya pantai seluas Indonesia? Nggak ada ya. Negara mana yang punya pantai seluas Indonesia dan seindah Indonesia? Nggak ada. Sehingga Indonesia itu belum bisa menggarap pantainya semua karena ada terlalu banyak kan, itu berapa kilometer itu kan. Bandung tidak punya pantai, tapi kan kalau main kemana bu? Pangandaran, ke Anyer. Wah, kalau ke Jogja ke pantai deh. Ayo. Nah, bisa seperti ini itu salah satunya kan perjuangan ulama. Perjuangan ulama yang membuat harmonisasi sekarang itu menurut saya salah satunya adalah ulama. Masih ingat kan bu ya, kalau waktu zaman peperangan itu Soekarno kemudian melihat Indonesia ini kalau nggak dibantu ulama ini bakal repot. Kemudian kan menghubungi ulama-ulama kan, di antaranya misalnya Kiai Haji Wahid Hasyim gitu kan, Pak Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri NU dan Muhammadiyah itu menurut dia kekuatan besar. Dihubungi. Kemudian mereka rapat. Kemudian kan muncul kan ada nyanyian kalau di NU itu Yalal Waton itu kan. Yalal Waton, hubul waton minal iman. Yalal Waton kayak gitu ya. Itu kan lagu perjuangan itu. Kemudian di Muhammadiyah ada kan lagunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan. Kalam suci menentukan ku berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk agama umat dan keadilan, hukum Allah tegakkan. Itu lagu apa? Perjuangannya Muhammadiyah itu waktu kita jihad dengan Belanda itu. Nah ini salah satu makna jihad sebenarnya. Jadi ada memang jihad itu jihad secara fisik. Harus diakui ada jihad secara fisik. Ketika Rasulullah zaman Mekah itu jihad fisik ada enggak? Wah luar biasa. Ada. Mempertahankan agar mereka bisa survive aja, bisa bertahan di Mekah itu luar biasa. Kemudian hijrah ke Habsyi dulu kan, sempat hijrah ke Habsyi. Kemudian balik lagi, kemudian berjuang lagi, sampai kemudian hijrah ke Yasrib ya, ke Madinah. Di Madinah berjuang enggak? Perang fisik kan, ada perang Badar itu kan, ada perang Badar, perang Uhud dan sebagainya gitu. Kalau perang yang diikuti oleh Rasulullah namanya harb. Kalau perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah namanya syariah. Itu bedanya. Nah, ini yang ingin kita bahas sekarang. Ada kalimat dalam Al-Quran itu, dalam surat Asy-Syams itu apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu saja dulu lah. Artinya apa itu? Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa manusia. Fa itu maka alhama, mengilhamkan Allah pada jiwa-jiwa manusia.
Fujuroha itu apa? Fujuro, kedurhakaan. Wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi ada unsur setan pada diri kita, yaitu kedurhakaan itu. Ada unsur malaikat pada diri kita, yaitu takwa itu kan. Jadi sebenarnya manusia itu sempurna, ya. Manusia itu kan diciptakan dengan unsur yang sempurna. Karena memang semua unsur ada pada diri manusia. Ada unsur setannya, ada unsur malaikat. Cok ibu kalau misalnya ngelihat anak, wah nakal banget atau misalnya yang tidak diinginkan gitu, dia bukan manusia, dia mah setan gitu. Kalau ada teman baik banget, dia mah bukan manusia tapi malaikat gitu kan. Nah terusin ya. Keburukan itu kesewenang-wenangan. Pokoknya unsur-unsur yang jelek itu keburukan kan. Tapi kalau kebaikan, keharmonisan yang kita inginkan itu kan, keharmonisan, kedamaian, ketentraman itu kan hal-hal yang baik kan. Nah maka secara otomatis apabila ada kesewenang-wenangan, ini kebajikan ini berontak nggak sebenarnya? Berontak kan, untuk berusaha untuk memperbaiki dan mencegahnya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak cocok, diusahakan oleh kita untuk dirubah. Di rumah ada susunan yang tidak cocok menurut ibu, tatanan perabotnya, pasti ibu rubah, ya kan? Udah ada yang jelek diganti dengan yang baru, yang jelek dibuang gitu kan. Berusaha untuk kita memperbaiki kan. Nah maka disinilah lahirlah perjuangan. Jadi sebenarnya usaha untuk merubah dari yang tidak baik menjadi baik, itulah perubahan yang dinamakan perjuangan. Nah kalau perjuangan berarti kan apa saja bisa dilakukan untuk merubah sesuatu menjadi baik kan. Ini rada serius ini. Rada serius Ustaz. Aduh. Nah udah sampai di situ dulu. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ini ayat 18 dinyatakan apa? Sebenarnya kami melontarkan, katanya kan, melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka serta merta yang batil itu pun lenyap. Artinya di sini di surat Al-Anbiya Allah memerintahkan untuk kita memang harus berjuang pada suasana yang tidak baik, yang tidak nyaman menjadi yang baik dan nyaman. Nah Islam juga, Islam itu kan merubah. Dulu Rasulullah berubah dari unsur jahiliyah menjadi unsur yang beradab kan, masaknya itu. Ini sebenarnya kalau ditayangkan Infokus nggak bagus ya, karena tulisan tangan saya, tulisan tangan saya, bukan ketikan. Cuman 2 lembar, tapi panjang ceritanya ini. Nanti kita endingnya lah ya, endingnya berapa menit lagi saya nggak tahu nih. Nah Islam itu membawa nilai-nilai kebaikan, menganjurkan orang untuk menghiasi dirinya dengan kebaikan tersebut, untuk berusaha menghancurkan kebatilan itu. Nih Bu, saya punya teman di Finlandia, kebetulan punten saya jadi kayak yang gimana gitu ya. Saya kebetulan dulu 92-93 itu aktif di Salman, di Salman di Karisma dulu. Itu ada pembinaan remajanya, ada pembinaan mahasiswanya. Saya ikut keduanya itu. Itu isinya mahasiswa-mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dari ITB, dari Unpad, kebetulan saya dari UIN ya, dari IAIN. Senang sekali berinteraksi gitu kan. Sampai kemudian kita masih silaturahmi sampai sekarang. Jadi setiap bulan itu kita pakai Zoom itu bersilaturahmi.